Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali saya akan mengajak kita bersama untuk merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan almanak Gereja Kelimatan Evangelis yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keenam, di bawah judul perikop Doa Nabi Habakuk. Namun sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, mengawali hari baru yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Sebentar, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti dan memahami akan maksud dan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami ketika kami melangkah, dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Habakuk pasal 3, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam, akan saya bacakan demikian bagi kita. Doa Nabi Habakuk. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini berisikan doa Nabi Habakuk dengan nada ratapan. Apa itu ratapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ratapan adalah tangisan yang disertai ucapan yang menyedihkan. Dan dengan cara seperti itulah, Nabi Habakuk memanjatkan doa-doanya kepada Allah. Dalam doa Nabi Habakuk, terlihat jelas bahwa ia memiliki pergumulan yang begitu berat dalam tugas pelayanannya di Yehuda, di mana bangsa Yehuda melalui orang Kasdim mendapatkan penghukuman dari Allah atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dalam keseluruhan perikop ini, kita melihat bahwa ia berdoa agar dalam masa kesesakan itu Tuhan tetap menyatakan kasih sayangnya, sehingga mereka dapat bertahan dalam berbagai pencobaan dan penderitaan. Seperti pada ayat yang kedua, ia berkata, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dari sini kita melihat bahwa sebagai seorang nabi, Habakuk sadar bahwa yang diperlukan oleh dirinya dan bagi segenap umat Yehuda adalah suatu kebangunan rohani. Dan itu dimulai dengan kesadaran untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Karena tanpa hal itu, semuanya akan sia-sia. Bapak Ibu, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan menginginkan anaknya berhasil dalam perjuangan membangun iman. Untuk itu kita harus selalu menjalin relasi dengan Tuhan dalam persekutuan yang erat dengannya. Karena dengan demikian, maka iman kita dapat menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih, janji keselamatan Tuhan kepada bangsa Yehuda
juga diteguhkan dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Dan dari sinilah timbul suatu iman yang luar biasa dari Nabi Habakuk. Iman yang demikian bukan sekedar percaya, tapi mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh. Dari sini kita pahami bahwa iman bukan sekedar doktrin atau ajaran yang dipercayai, tapi adalah cara hidup seutuhnya. Iman adalah ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Bapak Ibu yang terkasih, dari nas firman ini kita memahami bahwa iman berarti kita bersandar pada pertolongan Tuhan, pada keselamatan yang telah digenapkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan iman adalah dasar yang paling penting dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari sebagai orang percaya. Karena dengan iman kita kepada Tuhan, kita mampu menjalani kehidupan kita, baik dalam keadaan suka maupun duka, dikala senang maupun sedih, dikala sukses maupun gagal, pun juga dalam menghadapi pergumulan apapun, bahkan yang berat sekalipun, seperti pergumulan yang kita alami pada saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita juga bergumul, bersedih, karena banyak kerugian yang kita rasakan. Kita tidak dapat bertemu, berkumpul dengan teman-teman kita atau keluarga kita seperti dulu, karena harus menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Anak-anak kita tidak dapat turun ke sekolah, bertemu dengan teman-teman mereka, karena mereka hanya belajar dari rumah. Kita tidak bisa bernapas dengan lega, karena setiap kita keluar dari rumah, kita harus menggunakan masker. Bahkan banyak dari kita yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi akibat korban dari wabah COVID ini. Pun juga bagi kita, pasti ada rasa takut, rasa khawatir dalam kita menjalani aktivitas kita hari lepas hari. Dan hanya dengan imanlah kita percaya, sama seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk terhadap bangsanya, bahwa suatu saat Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan memulihkan kita. Allah pasti akan mengembalikan kita pada keadaan sama seperti semula. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama seperti yang Nabi Habakuk sembah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah yang selalu akan mendengar keluh kesah kita, dan yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan iman kami, terlebih dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami senantiasa memiliki iman yang teguh kepada Engkau, dan itu dapat dibuktikan dengan sikap perbuatan kami hari lepas hari. Terlebih ketika kami memiliki pergumulan dalam hidup kami memiliki pengharapan dan keyakinan yang teguh bahwa Allah akan menolong kami. Tuhan adalah Bapa kami, sepanjang hari yang akan kami jalani pada hari ini, kembali kami serahkan senantiasa kehidupan kami, aktivitas, pekerjaan, rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila Tuhan yang memberkati, menyertai segala sesuatu
yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga membawa doa secara khusus bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di Gereja Hosana, Puruk Cahu. Bila Tuhan memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan yang mereka lakukan dan kerjakan, dalam rumah tangga yang mereka bina, pun juga anak-anak sidang jemaat-Mu dalam masa tumbuh kembang diberi pertumbuhan yang baik, dalam pendidikan diberi kepintaran dan kecerdasan, sehingga kelak dapat berhasil dalam meraih masa depan dan cita-cita mereka. Kami juga berdoa untuk tugas dan penata layanan yang ada di Gereja Hosana, Puruk Cahu. Bila Tuhan yang memberkati pendeta, penatua dan diakon, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Pun juga dalam tantangan dan pergumulan sidang jemaat-Mu, Tuhan yang menolong. Terlebih dalam mereka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Pun juga keselamatan. Sehingga sidang jemaat-Mu dapat menjalani kehidupan mereka hari lepas hari dengan baik. Karena Tuhan ada untuk menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.